filsafat tuh kedengarannya berat banget ya. Abstrak, rumit, tapi gimana kalau kita lihatnya beda? Anggap aja filsafat itu bukan pelajaran, tapi sebuah kotak perkakas. Isinya alat-alat praktis buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan paling gede dalam hidup kita. Nah, sekarang yuk kita coba bongkar kotak perkakas ini bareng-bareng. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih, inilah jantungnya filsafat. Dan ini bukan cuma buat orang-orang di menara gading akademis loh. Ini pertanyaan kita semua, yang bikin manusia terus-terusan nyari tahu. Justru inilah yang bikin filsafat itu penting banget buat kita, di sini dan sekarang juga. Oke, jadi kita sepakat ya, filsafat itu kayak kotak perkakas buat mikir. Nah, hari ini kita bakal bongkar 3 alat yang paling penting di dalamnya. Tiap alat ini punya tugasnya masing-masing, yang kalau digabungin bisa bantu kita ngelihat dunia jauh lebih jelas. Oke, alat pertama yang kita ambil dari kotak ini namanya ontologi. Ini alat yang paling dasar, paling fundamental. Tugasnya satu, nanyain soal realitas. Apa sih sebenarnya hakikat dari keberadaan itu? Gampangnya gini, ontologi itu studi tentang apa yang ada. Jadi dia nggak nanya, kursi ini warnanya apa, tapi lebih dalam lagi. Apa sih yang bikin sesuatu itu jadi kursi? Apa hakikatnya? Jadi ini benar-benar nyari tahu sifat dasar dari, ya segalanya. Nah, di dalam ontologi ini ada perdebatan besar. Ada 2 kubu utama. Pertama, kubu idealisme. Mereka bilang yang benar-benar nyata itu ide atau pikiran. Dunia fisik yang kita lihat ini cuma bayangan aja. Terus ada lawannya, kubu materialisme. Menurut mereka, yang nyata ya cuma materi, titik. Kesadaran kita, pikiran kita, itu cuma hasil dari proses kimia dan listrik di otak. Beda banget kan cara mereka ngelihat fondasi realitas? Oke, katakanlah kita udah mulai mikirin soal realitas pakai ontologi. Pertanyaan selanjutnya kan, gimana kita bisa tahu semua itu? Gimana kita bisa yakin? Nah, disinilah alat kedua kita kepake, namanya epistemologi. Jadi epistemologi ini fokusnya ke pengetahuan itu sendiri, bukan soal apa yang kita tahu, tapi yang lebih penting bagaimana kita bisa tahu. Pengetahuan itu datangnya dari mana sih? Terus apa bedanya sekedar percaya sama benar-benar tahu? Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaan epistemologi. Dan di sini, lagi-lagi ada 2 kubu besar. Pertama, rasionalisme. Mereka percaya pengetahuan sejati itu datang dari akal, dari logika. Kita bisa nemuin kebenaran cuma dengan mikir aja, tanpa perlu lihat dunia luar. Lawannya, empirisme. Mereka bilang, nggak bisa gitu dong, semua pengetahuan itu asalnya dari pengalaman indera. Kita lahir itu kayak kertas kosong atau tabula rasa, kata John Locke, terus pengalamanlah yang nulis di atas kertas itu. Nah, contoh paling keren dari rasionalisme itu ya dari René Descartes ini. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Dia coba raguin segalanya, tapi dia sadar, satu hal yang nggak bisa dia raguin adalah fakta bahwa dia sedang meragu. Nah, proses meragu itu kan berpikir. Jadi kalau dia bisa berpikir, berarti dia pasti ada. Dia nggak butuh bukti fisik, cukup dengan akalnya sendiri, dia bisa membuktikan eksistensinya. Keren kan? Oke, kita udah punya alat buat mikirin realitas dan alat buat mikirin pengetahuan. Sekarang kita ambil alat ketiga. Alat ini menjawab pertanyaan, terus kenapa? So what? Nah, ini dia tugasnya aksiologi, menghubungkan semua itu dengan apa yang berharga dan penting buat kita sebagai manusia. Singkatnya, aksiologi itu studi tentang nilai. Gampangnya, dia nanya, apa sih yang bikin sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, indah atau jelek? Jadi ini jembatannya nih antara cara kita memahami dunia dengan pertanyaan tentang gimana kita seharusnya hidup di dunia itu. Ini tentang makna dan pentingnya sesuatu. Nah, aksiologi ini praktis banget. Contohnya dalam etika. Dia ngasih kita beberapa kerangka buat ngambil keputusan moral. Ada deontologi yang fokusnya ke kewajiban. Pokoknya ada hal yang emang benar ya benar, salah ya salah. Nggak peduli hasilnya. Terus ada utilitarianisme. Ini ngelihat hasil akhirnya. Mana tindakan yang bikin paling banyak orang bahagia, itulah yang benar. Dan ada juga etika kebajikan, yang fokusnya bukan ke tindakan, tapi ke karakter. Tujuannya adalah jadi orang yang baik. Tiga-tiganya ini cara yang beda buat ngejawab pertanyaan, aku harus gimana? Nah, ini bagian yang paling penting. Ketiga alat ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, itu nggak kerja sendiri-sendiri. Mereka itu satu paket, sebuah sistem yang saling nyambung buat bantu kita memahami dunia secara utuh. Coba deh bayangin simbol yin-yang, hitam dan putih. Kelihatannya berlawanan, tapi justru mereka saling melengkapi jadi satu lingkaran utuh kan? Nah, ketiga alat filsafat ini tuh kayak gitu.
Ontologi itu ngasih kita gambaran gedenya, si lingkarannya. Epistemologi bantu kita ngerti detail di dalamnya, sisi hitam dan putihnya. Terus, aksiologi bantu kita nyari harmoni dan makna di antara keduanya. Kalau digabung, baru deh jadi satu pandangan yang lengkap. Jadi intinya apa? Inilah kekuatan punya kotak perkakas filsuf ini. Dengan 3 lensa ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita jadi punya kerangka yang kuat banget buat berpikir kritis. Kita bisa menganalisis dunia, pengetahuan kita, dan pilihan-pilihan kita dengan cara yang jauh lebih jernih. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau lagi coba memahami sesuatu, Anda lebih sering pakai lensa yang mana? Anda lebih sering nanya, ini beneran nyata nggak sih? Atau gimana caranya gue tahu ini benar? Atau mungkin, terus apa pentingnya ini buat gue? Coba deh perhatiin, lensa mana yang paling sering Anda pakai? Soalnya, dengan sadar kita pakai lensa yang mana, itu langkah pertama buat jadi pemikir yang lebih utuh.